Padang 12, kota gaib yang bisa mengubah kunyit jadi emas. Bagaimana jika kamu sedang mengantar seseorang di malam hari, lalu dia turun di tempat kosong dan tiba-tiba menghilang? Dan keesokan harinya, kamu menemukan sesuatu di kendaraanmu yang bukan milikmu. Kunyit yang berubah menjadi emas. Ini bukan cerita film. Ini adalah kisah yang berulang kali diceritakan di sebuah tempat bernama Padang 12. Bagian 1. Apakah Padang 12 itu? Padang 12 bukanlah kota. Tidak ada di peta administratif. Tidak ada di Google Maps. Namun, tempat ini nyata secara fisik. Terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tepatnya di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Padang 12 adalah hamparan luas, sekitar 12 km persegi. Tanah berpasir kuarsa, ditumbuhi pohon pinus, sunyi dan terasa berbeda. Tapi masyarakat lokal percaya tempat ini bukan kosong. Mereka menyebut penghuninya orang kebenaran. Bagian 2. Deskripsi dunia gaib. Menurut cerita yang beredar, Padang 12 akan terlihat berbeda bagi orang-orang tertentu. Bukan lagi padang kosong, tapi berubah menjadi kota metropolitan yang megah. Gedung pencakar langit, jalan lebar, kendaraan mewah, bahkan disebut lebih maju dari kota manusia. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang diizinkan. Bagian 3. Kesaksian 1. Bidan dan bayi gaib. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang bidan di Ketapang. Suatu malam, ia didatangi pasangan suami istri. Mereka meminta bantuan persalinan. Tanpa curiga, ia mengikuti mereka. Namun, yang ia temukan bukan rumah biasa, melainkan rumah mewah dengan suasana yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah proses persalinan selesai, ia diberi upah, hanya kunyit. Namun, keesokan harinya, kunyit itu berubah menjadi emas murni. Kesaksian 2 dan 3. Nenek dan pedagang. Cerita lain datang dari para pengendara. Mereka mengaku pernah memberi tumpangan pada seorang nenek. Sang nenek meminta turun di tengah padang kosong. Dan saat diturunkan, ia menghilang.
Keesokan harinya, muncul kunyit di kendaraan yang berubah menjadi emas. Tak hanya itu, para pedagang pasar di Ketapang juga memiliki cerita tentang pembeli yang berbeda. Mereka sopan, rapi, dan bersih. Tapi, jika diperhatikan, tidak memiliki belahan di antara hidung dan bibir. Jika pedagang jujur, mereka akan mendapatkan hadiah. Kesaksian 4. Musisi. Keberadaan kota Padang 12 bukan cuma disaksikan oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh salah satu penyanyi kondang Indonesia, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Sebenarnya Bang Rhoma nggak secara langsung bilang dia pernah datang ke kota Padang 12. Saya pernah suatu ketika di Kalimantan, Bang Haji. Melewati dari satu kampung ke kampung, ada dataran yang ilalang, luas sekali. Terus yang driver yang itu ngomong, Ustaz Somad, Bang Haji pernah diundang ke sini, nyanyi, luar biasa konser. Setelah itu ternyata ini di alam jin, katanya. Apa betul tuh, Bang Haji? Saya nggak pernah itu, nggak ngalami itu. Berarti hoax ya? Hoax itu. Mungkin kalau orang tahu ini alam jin tiba Roma di situ, tapi setahu saya ya orang semua gitu. Nggak tahu itu jin rupa orang, saya nggak ngerti gitu. Cuman, para fansnya curiga Bang Rhoma pernah datang ke kota Padang 12. Kok bisa gitu? Ceritanya nih, Bang Rhoma waktu itu manggung di Ketapang. Nah, dari awal Bang Rhoma bingung. Dia pernah ke Ketapang sebelumnya, tapi kondisi kotanya beda dengan yang dia datangi sekarang. Terus Bang Rhoma bilang ke fansnya, ini kedua kalinya dia manggung di Ketapang. Fans-fansnya bingung. Bang Haji, ini pertama kali loh Bang Haji manggung di Ketapang. Terus Bang Rhoma bingung. Enggak kok, ini saya manggung yang kedua kalinya di Ketapang. Fansnya juga makin bingung. Jadi mereka curiga, jangan-jangan Bang Haji manggungnya di kota Ketapang 12, bukan di sini. Aneh kan? Rhoma Irama dan timnya tuh bingung guys, karena emang mereka udah pernah ke Ketapang, tapi kondisinya beda banget. Bayangin pertama kali mereka datang, kota Ketapang yang mereka lihat itu sangat maju. Terus pas mereka balik yang kedua kalinya, kondisi kota Ketapang beda, terus orang-orang di sana bilang, Bang Rhoma belum pernah manggung di situ sebelumnya. Bagian 5. Pendapat supranatural. Dalam kepercayaan lokal, Padang 12 dipercaya sebagai wilayah dimensi lain, tempat tinggal makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka disebut orang kebenaran, makhluk yang tidak mengganggu, tapi juga tidak sepenuhnya terlihat. Bagian 6. Penjelasan logis. Namun, apakah semua ini nyata? Secara ilmiah, Padang 12 adalah wilayah yang kaya sumber daya, termasuk bauksit. Beberapa orang percaya cerita ini hanyalah hasil sugesti, budaya, dan cerita turun-temurun. Tapi ada satu hal yang sulit dijelaskan. Kenapa cerita dari orang berbeda bisa sangat mirip? Bagian 7. Ending misteri. Hingga hari ini, tidak ada bukti pasti bahwa kota itu benar-benar ada. Tapi juga tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu tidak ada. Jadi, jika suatu hari kamu melewati Padang 12 dan seseorang meminta tumpangan, apakah kamu akan berhenti atau justru mempercepat kendaraanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kamu percaya atau tidak? Dan kalau kamu suka konten misteri edukatif seperti ini, subscribe
untuk video berikutnya. Karena masih banyak fenomena yang terlihat biasa, tapi ternyata tidak sesederhana itu.